Good morning students, how are you? I hope you are better today. Welcome back to English lesson. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan baik hari ini. Selamat datang kembali dalam pelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn in chapter 2 and the theme is This is me. And our material today is self-introduction. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris pada bab 2 dengan tema berjudul This is me. Dan materi kita hari ini adalah self-introduction. Don't forget to prepare your book, pen, and dictionary. Jangan lupa untuk menyiapkan buku, pena, dan kamus kalian. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hi students, let me introduce myself. My name is Hilda Gardis Esterina Langari, but you can call me Miss Esti. I'm 20 years old and I live in Kupang. I'm a student of Nusa Cendana University English Education Study Program. Hai anak-anak, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hilda Gardis Esterina Langari, tapi kalian dapat memanggil saya Ibu Esti. Saya berumur 20 tahun dan saya tinggal di Kupang. Saya merupakan mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan bahasa Inggris. Sekarang saya akan membantu Ibu Herlina Siaran selama 5 bulan ke depan dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama dengan adik-adik kelas 7I dan J. Saya harap kerjasama dari adik-adik semua. Terima kasih. Sebelum itu, Ibu akan memberitahukan kepada kalian kompetensi awal dari pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menggunakan kalimat dengan pola tertentu dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi pada lingkungan situasi sosial dan kelas yang makin luas, namun masih dapat diprediksi atau bersifat rutin. Elemen berbicara dan menyimak. Profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu memperkenalkan diri dengan menyebutkan identitas dirinya sendiri. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu memiliki pertanyaan tematik, yaitu What will you say when you introduce yourself? Apa yang akan Anda katakan saat memperkenalkan diri? Kita masuk pada definition of self-introduction atau definisi dari memperkenalkan diri. Introduction about self adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri. Fungsinya yang pertama, menjalin hubungan secara interpersonal dengan sesama, dan yang kedua, saling mengenal satu dengan yang lain. Sekarang kita masuk pada struktur teks. Dalam memperkenalkan diri, terdapat 3 struktur utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Mari kita lihat yang pertama, yaitu pendahuluan atau greeting. Sebelum memperkenalkan diri, kita harus menyapa audiens atau orang yang mendengarkan kita dengan kalimat sapaan seperti yang pertama, good morning atau good afternoon atau good evening. Yang kedua, hello. Yang ketiga, let me introduce myself. Yang keempat, allow me to introduce myself. Yang kelima, I would like to introduce myself. And the last, I want to introduce myself. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu isi. Saat memperkenalkan diri, tentu saja kita akan menyebutkan identitas kita. Dan identitas itu dapat berupa yang pertama, full name atau nama lengkap, nickname atau nama panggilan, age atau umur, address atau alamat, hobi, dream atau cita-cita, dan what you like atau apa yang kalian suka. Bagian yang ketiga adalah penutup. Bagian ini dipakai setelah selesai memperkenalkan diri. Kalimat yang sering digunakan adalah yang pertama, thank you. Yang kedua, that's all for me. Yang ketiga, nice to meet you. Yang keempat, see you later. And the last, I'm glad to meet you. Kita masuk pada preposition of place. Apa itu preposition of place?
Preposition of place adalah kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi. Terdapat 3 preposition of place atau kata depan tempat. Yang pertama, in, yang kedua on, dan yang ketiga at. Kapan adik-adik mulai menggunakan antara ketiga kata ini saat menyebutkan alamat atau address kita? Mari kita lihat pada bagian yang pertama. Yang pertama adalah in. In menyatakan posisi tempat yang berkaitan dengan nama desa, kota atau wilayah tertentu tanpa menyebutkan nama jalan maupun nomor. For example, I live in Kupang, I live in Soe. Contohnya, saya tinggal di Kupang atau saya tinggal di Soe. Yang kedua, on. On digunakan untuk menyatakan alamat atau jalan tanpa menyebutkan nomor. For example, I live on W.J. Lamentik Street atau saya tinggal di jalan W.J. Lamentik. Atau yang kedua, my address is on Jalan Flamboyan atau alamat saya adalah di Jalan Flamboyan. Dan yang ketiga adalah at. At digunakan untuk menyatakan kalimat atau alamat rumah secara lengkap beserta nomor. For example, I live at 25 Jenderal Sudirman Street atau saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 25. Atau yang kedua, I live at 7 Soferdi Street, Oebufu atau saya tinggal di Jalan Soferdi nomor 7, Oebufu. Kita masuk pada contoh perkenalan diri. Good morning friends, let me introduce myself. My name is Muhammad Rianto. You can call me Rian. I am 15 years old. I come from Bugis. I live on W.J. Lamentik Street. My hobby is reading book. That's all for me. Terjemahannya adalah, selamat pagi teman-teman. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Rianto. Kalian dapat memanggil saya Rian. Umur saya 15 tahun. Saya berasal dari Bugis. Saya tinggal di Jalan W.J. Lamentik. Hobi saya adalah membaca buku. Sekian dari saya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada questions about introduction. Dalam tabel ini terdapat 2 bagian, yaitu questions atau pertanyaan dan response atau jawaban. Pertanyaan apa yang akan kita ucapkan saat ingin menanyakan sesuatu kepada seseorang dan bagaimana orang itu merespon kita dengan pertanyaan tersebut? Yang pertama, nama. Jika pertanyaannya what is your name, maka jawabannya adalah my name is bla 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 atau my name is Tasya. Yang kedua, location. Jika pertanyaannya where do you live atau di mana tempat tinggalmu, maka jawabannya adalah I live in Kupang atau I live on Mercury Street atau I live at 7 Soferdi Street, Oebufu. Atau jika kita ingin bertanya where do you come from, maka jawabannya adalah I come from Alor. Yang ketiga adalah age atau umur. Jika pertanyaannya adalah how old are you, maka jawabannya adalah I am 15 years old. Yang keempat, hobi. Jika pertanyaannya what is your hobby, maka jawabannya adalah my hobby is singing jika hanya satu hobi. Jika lebih dari 2 hobi, maka jawabannya adalah my hobbies are dancing and reading book. And the last, dream atau cita-cita. Jika pertanyaannya what do you want to be, maka jawabannya adalah I want to be a teacher atau saya ingin jadi seorang guru. Selanjutnya kita akan belajar pronunciation of alphabet atau pengucapan dalam bahasa Inggris abjad. Bagaimana cara pengucapan abjad dalam bahasa Inggris? Mari kita lihat bersama-sama. A dibaca E, B dibaca B, C dibaca C, D dibaca D, E dibaca I, F dibaca F, G dibaca G, H dibaca H, I dibaca I, J dibaca J, K dibaca K, L dibaca L, M dibaca M, N dibaca N, O dibaca O, P
P dibaca P, Q dibaca Q, R dibaca R, S dibaca S, T dibaca T, U dibaca U, V dibaca V, W dibaca W, X dibaca X, Y dibaca Y, and the last Z dibaca Z. Ibu ulangi sekali lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Setelah membaca, Ibu ingin bertanya, mengapa kita harus mempelajari alfabet atau abjad dalam bahasa Inggris? Jawabannya adalah agar kita dapat mengeja atau spell nama atau kata. Contohnya, Cantika. Bagaimana cara pengucapannya? C A N T I K A. Cantika. Selanjutnya Ibu akan menunjukkan dialog, contoh dialog dari kedua siswa untuk menanyakan atau memperkenalkan diri. Halo, good morning. Hi, good morning. What is your name? My name is Budiman. Sorry, can you spell your name? B U D I M A N. Where do you live? I live on Kenanga Street. How old are you? I am 15 years old. What is your hobby? My hobby is playing football. Nice to meet you. Nice to meet you too. Dialog ini merupakan bagaimana cara kita menanyakan identitas seseorang dan bagaimana cara kita untuk menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh seseorang sesuai dengan identitas diri kita sendiri. Oke anak-anak, sekian materi kita hari ini tentang self-introduction. Ibu harap kalian dapat mempelajari dan mengerti materi yang sudah Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa pada materi kita selanjutnya.